Banyuwangi, tanah ujung timur Pulau Jawa yang terkenal dengan pesonanya, juga dengan kisah-kisah kelam yang hanya berani diceritakan ketika malam tiba. Di antara kabut hutan dan suara laut selatan, tersimpan sebuah legenda yang jarang diucapkan orang. Pesugihan mata belalang, sebuah perjanjian gelap yang menjanjikan kekayaan seketika, tapi dengan harga yang tak pernah sanggup dibayar oleh manusia biasa. Tahun 1982, kabut tipis masih menggantung di atas pematang sawah ketika matahari perlahan menembus ujung pepohonan di kaki Gunung Ijen. Di antara suara burung yang mulai bernyanyi dan riuh anak-anak kecil yang berlari menuju sungai, berdirilah sebuah rumah kayu sederhana di Desa Kemiren, sebuah desa kecil di Banyuwangi yang terkenal dengan adat dan kesakralannya. Di rumah itulah hidup seorang lelaki bernama Sastro, bersama istri dan anak sematawayangnya, Wiro. Sastro adalah pengrajin anyaman bambu. Ia membuat tampah, bakul, dan kipos bambu. Hasil tangan yang dikerjakan dari pagi hingga malam dengan kesabaran dan ketekunan luar biasa. Tapi di tahun itu, Banyuwangi sedang dilanda masa sulit. Musim kemarau datang terlalu panjang, sawah-sawah kering, hasil bumi menurun, dan orang-orang desa lebih memilih bertahan hidup daripada membeli kerajinan. Anyaman Sastro hanya menjadi pajangan di pasar yang tak tersentuh tangan pembeli. Setiap pagi, ia berjalan kaki dari Kemiren ke pasar Banyuwangi dengan membawa pikulan bambu di bahunya. Jalan yang ditempuhnya bukan jalan aspal mulus seperti sekarang. Saat itu jalannya masih tanah merah, licin saat hujan, berdebu saat panas. Tapi Sastro tetap melangkah, karena hanya itu satu-satunya cara untuk menyambung hidup. Sementara di rumah, istrinya Narti sering terbaring lemah, tubuhnya kurus, batuknya tak kunjung sembuh, dan wajahnya pucat. Kadang kalau angin malam terlalu dingin, Narti menggigil sepanjang malam. Sastro hanya bisa mengusap punggungnya sambil memeluknya erat, berusaha menenangkan hati yang sesak melihat penderitaan itu. Anaknya, Wira, berumur 10 tahun. Bocah itu jarang tertawa. Ia lebih sering duduk di depan rumah, menatap jalan tanah di depan, menunggu ayahnya pulang dari pasar. Di tangannya hanya ada sepotong kayu kecil yang kadang ia ukir-ukir dengan pisau tumpul. Ia anak yang pendiam, tapi matanya selalu menatap jauh, seperti sedang memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya dipikirkan oleh anak seusianya. Hari demi hari berlalu tanpa perubahan. Hasil anyaman tak laku, uang semakin menipis, dan persediaan beras di rumah hampir habis. Kadang mereka hanya makan singkong rebus atau daun singkong yang dimasak dengan garam. Wira sering menatap piringnya lama, menunggu lauk yang tak kunjung ada, sebelum akhirnya menunduk dan makan perlahan tanpa bicara. Sastro selalu merasa tertusuk setiap kali melihat anaknya seperti itu. Ia berusaha tersenyum di depan keluarga kecilnya, tapi di dalam dadanya ada rasa putus asa yang semakin hari semakin berat. Malam itu, hujan turun deras. Angin bertiup kencang hingga pintu kayu berderit, dan lampu minyak bergoyang di gantungan. Narti terbaring di tikar, batuknya terdengar keras. Sesekali darah keluar bersama lendir dari mulutnya. Sastro duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya yang dingin. Wira sudah tertidur di sudut ruangan, tubuhnya diselimuti kain lusuh. Di luar, suara hujan seakan menenggelamkan seluruh desa dalam keheningan yang panjang dan kelam. Sastro menatap lampu minyak itu, melihat cahayanya yang bergetar, hampir padam karena kehabisan minyak. Dalam hati ia berbisik pelan, hampir seperti orang berdoa, tapi tanpa nama Tuhan yang disebut.
Andai aku bisa punya uang banyak, biar Narti sembuh, biar anakku makan kenyang. Kalimat itu terdengar ringan, tapi di antara gemur hujan, bisikan itu seperti dipantulkan kembali oleh dinding rumah, lalu hilang entah kemana. Sastro tidak tahu bahwa malam itu, di luar rumah, di balik kebun bambu yang bergoyang diterpa angin, ada sesuatu yang mendengar. Keesokan paginya, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, dan embun belum juga hilang meski matahari sudah tinggi. Sastro berangkat ke pasar seperti biasa. Di pundaknya tergantung pikulan bambu berisi tampah dan bakul yang sudah ia buat 3 hari lalu. Langkahnya berat, tapi ia terus berjalan. Saat melewati tikungan di jalan desa, ia melihat seseorang berdiri di bawah pohon randu besar. Orang itu berpakaian serba hitam, kepalanya tertutup caping, wajahnya tidak jelas terlihat. Sastro memperlambat langkah. Orang itu memanggilnya pelan, suaranya serak namun dalam. "Dari Kemiren ya?" Sastro mengangguk, ragu-ragu. "Jualan ke pasar?" "Iya pak, biasa, anyaman bambu." Lelaki itu tertawa kecil, suara tawanya seperti parau tertahan di tenggorokan. "Bambu itu kuat, tapi mudah patah kalau kering. Seperti hidupmu sekarang, Sastro." Sastro tertegun. Ia tidak pernah menyebutkan namanya. Bagaimana orang itu bisa tahu? Ia hendak bertanya, tapi sebelum sempat mengucap sepatah kata pun, lelaki itu menatapnya tajam lalu berkata lirih, "Kalau kau ingin kuat seperti baja, datanglah ke Alas Purwo, malam Jumat Kliwon. Bawa sesajen sederhana. Di sana ada tempat bernama Sendang Kasat Mata. Kau akan menemukan apa yang kau cari." Setelah mengatakan itu, lelaki itu melangkah pergi perlahan, menghilang di balik kabut. Sastro terpaku beberapa detik, matanya mengikuti arah langkah itu. Tapi ketika kabut menipis, orang itu sudah tak ada lagi. Yang tersisa hanya jejak kaki basah di tanah yang pelan-pelan lenyap di sapu angin. Sepanjang jalan ke pasar, kata-kata lelaki itu terus berputar di kepala Sastro. Alas Purwo, Sendang Kasat Mata. Nama itu bukan hal asing baginya. Orang-orang di desa sering bercerita, hutan Alas Purwo adalah tempat yang tidak boleh dimasuki sembarangan. Konon, di sana tinggal makhluk-makhluk halus yang menjadi penjaga gerbang dunia gaib. Banyak yang mengatakan, siapapun yang masuk dengan niat kotor akan tersesat dan tak akan pernah kembali. Sastro mencoba menepis pikirannya. Ia tidak mau percaya hal-hal seperti itu. Tapi di sisi lain, bayangan wajah istrinya yang sakit dan anaknya yang kelaparan membuat hatinya bergetar. Ada bagian dari dirinya yang mulai tergoda. Apalagi ketika di pasar tak satu pun dagangannya laku. Ia duduk di sudut, menatap tampah dan bakul yang menumpuk, lalu menatap para pembeli yang lebih memilih lewat tanpa menoleh. Di siang yang panas itu, keringatnya mengucur deras, tapi yang lebih terasa justru rasa malu dan kecewa yang membakar dada. Menjelang sore, Sastro pulang dengan tangan kosong. Langkahnya gontai, matanya kosong menatap jalan tanah. Sesampainya di rumah, Wira menyambutnya dengan senyum kecil, tapi senyum itu tidak mampu menutupi rasa kecewa anak kecil yang ingin makan enak, tapi tahu ayahnya tidak membawa apa-apa. Sastro mengelus kepala anaknya, lalu berjongkok di depan istrinya yang sedang duduk lemah di depan tungku. "Maaf, Ti. Belum ada yang laku lagi." "Sudahlah, Mas. Yang penting kita masih bisa makan hari ini." Ia mencoba berdiri untuk menyiapkan makan malam, tapi tubuhnya hampir terjatuh. Sastro cepat menahannya, lalu menuntunnya kembali duduk. "Narti, kau harus istirahat."
Jangan memaksa diri. Aku hanya ingin bantu sedikit, Mas. Aku tidak mau kau lelah sendirian. Sastro memandangnya lama. Matanya basah, tapi ia tidak menangis. Ia hanya menatap wajah istrinya yang kini tampak semakin tua dari usia sebenarnya. Di balik semua penderitaan itu, Narti tetap tersenyum, seolah menolak menyerah pada kenyataan yang pahit. Malam itu, ketika Narti sudah tertidur dan Wira terlelap di sudut ruangan, Sastro duduk sendirian di depan rumah. Bulan separuh menggantung di langit. Angin malam bertiup lembut, membawa suara serangga dan aroma tanah basah. Di kejauhan hutan tampak hitam pekat. Ia menatapnya lama, dan dalam pikirannya nama itu muncul lagi. Alas Purwo. Kata-kata lelaki berpakaian hitam. Kau akan menemukan apa yang kau cari. Kata-kata itu seperti bisikan yang memanggil dari dalam kepalanya. Semakin lama semakin keras. Ia menutup telinganya, tapi suaranya tidak hilang. Hatinya gelisah. Ia tahu itu berbahaya. Ia tahu cerita-cerita yang beredar tentang orang yang hilang di Alas Purwo. Tapi, di saat yang sama, rasa putus asa menenggelamkan logikanya. Ia ingin menyelamatkan istrinya. Ia ingin anaknya hidup lebih baik. Dan kalau itu berarti harus menempuh jalan yang tidak seharusnya, mungkin ia akan melakukannya. Pukul 2 dini hari, Sastro masih belum tidur. Ia duduk di dekat lampu minyak yang cahayanya mulai redup. Dari luar, suara angin bertiup lebih kencang. Daun bambu bergesekan menimbulkan suara yang menyeramkan. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara kecil, seperti seseorang memanggil dari kejauhan. Suara itu pelan, tapi jelas. Sastro. Ia menoleh. Tidak ada siapapun. Wira dan Narti masih tertidur. Ia mencoba mengabaikannya, tapi beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Sastro, datanglah. Suara itu seolah berasal dari arah hutan di belakang rumahnya. Suara perempuan, lembut tapi aneh, seperti menggema di dalam kepala. Sastro berdiri perlahan, menatap ke arah gelap di luar jendela. Hatinya berdebar, tapi kakinya seakan bergerak sendiri. Ia membuka pintu rumah dan melangkah keluar. Udara malam begitu dingin, dan kabut turun menutupi jalan setapak. Di kejauhan, samar-samar, ia melihat cahaya hijau kecil berkelip di antara pepohonan. Ia menatap cahaya itu lama, lalu menunduk, menatap tanah. Ia tahu jika ia mengikuti cahaya itu, mungkin tidak akan ada jalan kembali. Tapi bisikan itu terus memanggil, lembut tapi pasti. Sastro, waktunya hampir tiba. Ia menelan ludah. Di dalam hatinya ada rasa takut, tapi juga harapan yang aneh. Ia menatap kembali ke arah rumah, melihat istrinya yang tidur di dalam, melihat anaknya yang meringkuk di pojok ruangan. Ia menarik napas panjang. Mungkin inilah satu-satunya cara. Gumamnya pelan. Lalu ia menutup pintu rumah perlahan dan berjalan menuju arah hutan, mengikuti cahaya hijau itu yang semakin menjauh di antara kabut. Suara malam di desa Kemiren begitu sunyi ketika angin menelusup lewat celah-celah dinding bambu rumah Sastro. Hujan sore tadi telah berhenti, menyisakan aroma tanah basah dan suara gemericik air dari atap yang bocor. Namun pikiran Sastro tak juga tenang. Kata-kata lelaki tua berpakaian hitam di pasar terus berputar di kepalanya. Datanglah ke Alas Purwa, sendang kasat mata. Ia memandang wajah istrinya yang sedang tertidur lemah di dipan bambu. Nafas Narti tampak berat dan tubuhnya tampak semakin kurus. Di sampingnya, Wira, anak semata wayangnya, meringkuk di bawah kain tipis. Sastro menatap mereka lama,
lalu menggenggam jemarinya sendiri yang kasar. Kalau ada jalan agar mereka gak sengsara begini lagi, gumamnya pelan. Tapi kemudian ia sadar, jalan yang ia dengar tadi bukan jalan biasa. Nama Alas Purwo sendiri sudah cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Sejak kecil, ia sering mendengar kisah-kisah dari orang tua di desa tentang hutan purba di ujung timur Jawa itu, tempat di mana dunia manusia dan dunia makhluk halus bertemu. Orang-orang yang masuk ke dalamnya, entah untuk bertapa, mencari wangsit, atau mencari pesugihan, seringkali tidak kembali, dan jika pun kembali mereka bukan lagi manusia yang sama. Ada yang pulang dengan mata kosong, ada yang tiba-tiba bisu, bahkan ada yang mendadak kaya raya, tapi keluarganya satu persatu mati secara misterius. Semua kisah itu dulu hanya dianggap dongeng pengantar malam, tapi malam itu, cerita itu seperti hidup kembali di pikirannya. Sastro duduk di lantai, menatap anyaman bambu yang belum jadi. Ia meremas kepalanya sendiri, bimbang. Apa iya aku harus ke sana? Bisiknya. Tapi bayangan Narti yang sekarat dan Wira yang kelaparan membuat hatinya semakin goyah. Ia teringat wajah lelaki tua itu. Kulitnya pucat, matanya redup, tapi senyumnya, senyum yang seperti tahu apa yang ada di dalam hatinya. Menjelang dini hari, ketika ayam pertama belum berkokok, Sastro akhirnya mengambil keputusan. Ia bangkit pelan, menatap istrinya untuk terakhir kali malam itu. Aku janji, aku bakal bawa pulang uang, banyak. Biar kamu sembuh, Narti. Biar Wira bisa makan enak, ucapnya dengan suara bergetar. Ia mengambil caping, sebatang rokok linting, dan parang kecil peninggalan ayahnya. Pagi-pagi sekali, ia berjalan keluar rumah. Kabut masih tebal menyelimuti Kemiren. Jalan setapak menuju Banyuwangi tampak sepi. Ia berjalan pelan, menyeberangi sawah, melintasi sungai kecil, dan tiba di perempatan pasar tempat ia bertemu lelaki tua itu. Tapi kali ini, orang itu tidak ada. Sastro duduk di bangku bambu dekat los pasar yang kosong, menatap ke arah timur. Di kejauhan Gulung Ijen tampak samar tertutup kabut. Di arah sana pula, tersembunyi Alas Purwo yang legendaris itu. Sastro menarik napas panjang. Sendang kasat mata. Gumamnya, mencoba mengingat setiap detail dari percakapan singkat itu. Tidak ada petunjuk jelas, tidak ada arah, hanya nama tempat. Tapi dorongan dalam hatinya seolah menuntun langkahnya sendiri. Ia memutuskan untuk berangkat ke arah selatan, mengikuti jalan tanah menuju tepi hutan. Perjalanan memakan waktu seharian. Ia melewati ladang-ladang kopi dan kebun tebu, lalu menembus jalur setapak yang kian sunyi. Burung-burung berhenti berkicauan, dan udara menjadi lembab. Saat matahari mulai tenggelam, Sastro tiba di tepian hutan besar. Pepohonan tinggi menjulang seperti dinding hitam raksasa. Angin berdesir, membawa bau aneh, seperti campuran bunga melati dan darah besi. Ia berhenti sejenak, menyalakan rokok, mencoba menenangkan diri. Namun begitu langkah pertamanya menjejak tanah hutan itu, bulu kuduknya langsung berdiri. Alam seolah berubah. Suara jangkrik terdengar pelan tapi teratur, seperti nyanyian yang diulang-ulang. Setiap langkahnya bergema aneh, seolah ada yang mengikuti dari belakang. Sastro menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Ia terus berjalan, menandai jalan dengan mematahkan ranting atau menggores pohon dengan parang, takut tersesat. Tapi setelah beberapa lama, ia menyadari sesuatu yang janggal. Tanda-tanda yang ia buat tadi lenyap. Ranting yang ia patahkan kembali utuh. Goresan di batang pohon menghilang. Ia mulai panik. Astaga, jangan-jangan aku sudah masuk jauh, katanya dengan napas terengah. Ia menatap langit, tapi langit di atas sana seperti tak lagi sama, kabur, berwarna kebiruan gelap dan terasa berat. Sastro memutuskan untuk mencari tempat beristirahat. Ia menemukan batu besar di dekat sungai kecil dan duduk di sana. Airnya jernih, tapi anehnya tak ada bayangan dirinya di sana. Ia menatap lama, lalu mencelupkan tangan, mencoba memastikan. Airnya dingin, tapi ketika ia angkat,
Di telapak tangannya tampak bayangan seperti mata belalang, hijau berkilau dan hidup. Dia terkejut, menggosok tangannya berkali-kali, namun bayangan itu tak hilang. Ia mundur, jantungnya berdetak keras. Angin tiba-tiba berhembus kencang, disertai suara perempuan tertawa pelan. Suara itu datang dari balik pepohonan. "Siapa di sana?" teriak Sastro menggenggam parang. Tidak ada jawaban, hanya suara ranting patah dan bisikan halus. "Sendang kasat mata." Sastro gemetar. Ia memalingkan pandangan dan melihat cahaya redup di kejauhan, seperti pantulan bulan di permukaan air. Ia berjalan mendekat, langkahnya pelan tapi pasti. Setiap kali ia melangkah, suara jangkrik berhenti, lalu berganti dengan suara seperti desahan nafas yang datang dari segala arah. Akhirnya, ia tiba di sebuah tempat terbuka. Di hadapannya, ada sebuah kolam kecil. Airnya bening, tapi dasar kolam tampak seperti cermin yang memantulkan langit berbintang, padahal malam itu langit tertutup kabut. Di sekelilingnya tumbuh bunga melati liar, harum, tapi menyesakkan dada. Sastro tahu, inilah tempat yang dimaksud lelaki tua itu, sendang kasat mata. Ia berlutut di tepi air, mencoba berbicara pelan. "Kalau ini tempatmu, aku cuma ingin meminta jalan. Jalan supaya aku bisa hidup lebih baik." Air sendang bergetar, lalu tiba-tiba tenang. Dari dalam air muncul bayangan samar. Sesosok perempuan muda berpakaian putih, rambutnya panjang, matanya hitam berkilau seperti batu akik. Ia tersenyum lembut, tapi senyumnya tidak manusiawi. "Kau datang dengan niat meminta, Sastro. Apa yang kau inginkan?" Sastro terkejut, tapi ia mencoba menjawab. "Aku ingin uang, banyak. Aku ingin istriku sembuh, anakku bisa makan." Perempuan itu mendekat ke permukaan air. "Setiap keinginan ada harga. Kau siap membayar?" Sastro menelan ludah. "Kalau harus kerja keras, aku sanggup." "Bukan dengan kerja keras, Sastro," jawabnya. "Kau akan diberi penglihatan, mata yang bisa melihat apa yang orang lain tak bisa lihat. Di mana ada harta, kau akan tahu. Tapi setiap kali kau gunakan matamu itu, satu orang yang kau cintai akan kehilangan penglihatannya." Sastro tercekak. "Aku tak mau mencelakai siapapun," katanya panik. Perempuan itu hanya tersenyum lagi. "Kau ingin kaya, bukan? Semua orang kaya menukar sesuatu. Uang tidak lahir dari udara." Air di sendang beriak pelan, dan dari dasar kolam muncul dua mata besar seperti mata belalang, berkilau hijau dan menatap lurus ke arah Sastro. Tatapan itu membuat tubuhnya kaku, matanya panas seperti terbakar. Ia berteriak, tapi suaranya tertahan. Dalam pandangannya, ia melihat kilasan, tumpukan emas, uang, perhiasan, tapi juga wajah Narti dan Wira, kabur, gelap, dan menjerit tanpa suara. Ketika sadar, Sastro sudah terbaring di tepi sendang. Airnya tenang kembali, dan mata belalang itu menghilang. Ia menatap sekeliling, bingung, lalu memegang wajahnya. Penglihatannya tajam, tapi aneh. Warna-warna di sekitarnya tampak lebih hidup, seperti bisa menembus benda. Ia memandang ke arah tanah, dan di bawahnya, ia bisa melihat kilauan emas kecil. Ia menggali, dan benar saja, ada koin kuno di sana. Sastro tertawa tak percaya. "Ini benar, ini nyata," katanya dengan suara gemetar. Ia mengambil beberapa koin itu, memasukkannya ke kantong, lalu bergegas pulang. Namun, ketika sampai di tepi hutan, malam tiba-tiba terasa sangat panjang. Jalan yang ia lalui tadi seolah berputar ke tempat yang sama. Ia berlari, panik, dan setiap kali menoleh, bayangan perempuan dari sendang itu tampak berjalan di belakangnya. Matanya berkilau hijau dalam gelap. Suaranya bergema pelan. "Jangan lupa bayarnya, Sastro." Sastro akhirnya berhasil keluar dari hutan menjelang subuh. Tubuhnya kotor, tapi tangannya menggenggam erat koin emas yang ia temukan. Ia tertawa kecil, rega dan takut sekaligus. Tapi jauh di dalam hatinya ia tahu, perjanjiannya telah bermula.
Ia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat dan harga dari penglihatannya belum dibayar sepenuhnya. Dan dari kejauhan, suara ayam pertama berkokok, seolah menyambut seseorang yang baru saja pulang, tapi bukan lagi orang yang sama.